Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan bab turunan. Kali ini pembahasannya adalah mengenai aturan rantai. Misalkan kita mempunyai sebuah fungsi y sama dengan fu dan u sama dengan gx, maka f dikomposisikan ke g aksen x sama dengan f aksen gx dikali g aksen x. Atau turunan dari f komposisi gx sama dengan f aksen gx dikali g aksen x. Atau bisa kita tulis ulang dengan dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Kita langsung lihat contohnya saja ya. Nomor 1, kita punya sebuah fungsi y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1 dipangkatkan 60. Ya. Ditanyakan y aksen x-nya atau y aksennya. Misalkan u-nya ini adalah yang di dalam kurung 2x kuadrat min 4x plus 1. Kemudian kita tulis ulang rumusnya, dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Kita cari satu-satu. Dy per du adalah turunan y terhadap u. Kita punya u pangkat 60. Jadi ini kita ganti dengan u ya. U pangkat 60. Maka turunan y terhadap u adalah 60 dikali u pangkat 59. Yang kedua kita cari turunan u terhadap x, artinya yang u ini kita turunkan terhadap x. Du per dx sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1. Turunannya adalah 4x min 4. Sehingga dy per dx adalah dy per du 60 u pangkat 59 dikali du per dx 4x min 4. Jangan lupa kita kembalikan u-nya menjadi bentuk yang semula, sehingga 60 dikali 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 59 dikali 4x min 4. Yang nomor 2, cari turunan dari t pada fungsi t pangkat 3 min 2t min 1 per t pangkat 4 plus 3 dipangkatkan 13. Nah, ini lumayan panjang ya. Kalau kita jabarkan satu-satu seperti ini, kita misalkan u-nya adalah 3 t min 2t min 1 per t pangkat 4 plus 3. Maka dt per du atau turunan t terhadap u itu adalah u pangkat 13 menjadi 13 u pangkat 12. Kita sudah punya dt per du. Yang kita cari selanjutnya adalah du per dx. Du per dx-nya adalah turunan dari yang di dalam kurung. Ini adalah u per v. Maka kita menggunakan rumus hasil bagi u aksen v min v aksen u per v kuadrat. Kita misalkan lagi yang di dalam dengan u ini v ya. Kalau ini u yang ini yang di dalam kurung. Kalau u dan v yang sekarang adalah u ini dan v ini ya. Turunan dari u aksen adalah 3t kuadrat min 2 kemudian dikalikan dengan v yang ini dikurangi turunan dari v. Turunan dari v adalah 4t pangkat 3 dikalikan dengan u yang atas dibagi t pangkat 4 ditambah 3 dikuadratkan. Setelah kita kalikan masing-masing diperoleh seperti ini. Dan lalu yang satu suku kita jumlahkan. T pangkat 6 dengan T pangkat 6. 3T pangkat 6 dikurangi 4T pangkat 6 menjadi negatif T pangkat 6. Kemudian pangkat yang lebih tinggi lagi adalah pangkat 4. Min 2T pangkat 4 ditambah 8T pangkat 4 menjadi 6T pangkat 4 dan seterusnya. Yang bawah kita biarkan seperti ini, tidak apa-apa ya. Mau dijabarkan juga silahkan. Maka hasilnya adalah kita sudah punya du per dx dan dt per du. Kita kalikan saja 13u pangkat 12, 13u pangkat 12. Ini salah. Harusnya 12 ya. 13u pangkat 12 dikurangi dikali negatif t pangkat 6 ditambah 6t pangkat 4 ditambah 4t pangkat 3 ditambah 9t pangkat 2 dikurangi 6 per t pangkat 4 ditambah 3 dikuadratkan. Jadi kalau membuat seperti ini sebaiknya itu kita urut dari pangkat tertinggi sampai
pangkat terendah. Pembahasan terakhir adalah turunan tingkat tinggi. Kita lihat di situ ada sebuah grafik parabola terbuka ke atas. Ada titik awal X, kemudian X bergeser sejauh delta X, ya, ini delta X. Jadi X plus delta X, kemudian ada Y bergeser sejauh delta Y, Y plus delta Y. Di sini ada Y plus delta Y, ya. Sebetulnya jika kita membahas mengenai turunan, kita membahas mengenai perubahan. Jadi dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang tidak pernah berubah adalah perubahan. Jadi perubahan itu selalu terjadi setiap saat. Nah, kita punya delta Y di sini. Delta Y adalah f x plus delta x dikurangi fx. Artinya di sini kita punya fx, ya. Di sini ada fx, kemudian di sini ada fx plus delta x. Titik ini. Jika deltanya itu dibagikan dengan delta x, maka kita tulis ulang fx plus delta x dikurangi fx dibagi delta x. Jika delta x-nya ini sangat dekat, atau kedua titik ini sangat dekat, mendekati ke 0, ini kita perbesar, ya. Kalau misalnya aslinya adalah kedua titik ini itu sangat dekat, maka kita tuliskan dengan delta x menuju 0. Kita gunakan pendekatan limit delta x menuju 0, delta y per delta x sama dengan limit delta x menuju 0, fx plus delta x dikurangi fx dibagi delta x. Ini adalah turunan dari f aksen x. Kita tulis ulang dengan dy per dx. Dy per dx ini adalah notasi Leibniz. Kita kenal dengan notasi Leibniz. Sebagai contoh, sebuah fungsi fx atau y sama dengan 2x pangkat 5 ditambah 3x, maka turunannya dy per dx, ya, atau kita tulis dengan f aksen x atau dy per dx adalah 5 kali 2, 10 pangkat 10 kali x pangkat 4 plus 3. Dimisalkan lagi ada sebuah fungsi y sama dengan fx. Turunan pertamanya adalah f aksen x, turunan keduanya adalah f 2 aksen x, turunan ketiganya adalah f 3 aksen x, turunan keempatnya adalah f 4 aksen x, dan seterusnya. Jika kita membicarakan tentang turunan pertama itu adalah kecepatan. Kalau ini kita sebut dengan jarak atau ketinggian atau delta x. Nah, turunan pertamanya adalah kecepatan, turunan keduanya adalah percepatan. Jadi, pada bahasan turunan tingkat tinggi ini, kita akan sering membahas tentang jarak, kecepatan, dan percepatan. Misalkan ada contoh, fx sama dengan 2x pangkat 3 min 4x kuadrat ditambah 7x min 8. Ditanyakan turunannya sampai turunan keempat. Maka turunan pertamanya adalah 6x kuadrat min 8x plus 7. Turunan keduanya adalah 2x min 8. Turunan ketiganya adalah 12. Turunan yang terakhir adalah turunan dari konstanta, itu adalah 0. Kalau ditanyakan turunan kelimanya apa? Ya, turunan dari 0, ya 0, seterusnya gitu, ya. Dan seterusnya. Contoh yang kedua, kita punya y sama dengan sin 2x. Ini turunan tingkat tinggi untuk trigonometri. Silakan teman-teman hafalkan sendiri mengenai turunan dari trigonometri tersebut. Turunan pertama dari sin 2x adalah yang ini, kita kalikan keluar 2. Kemudian turunan dari sin adalah cos. Jadi 2 cos 2x. 2x ini kita tulis ulang. Turunan keduanya adalah 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2, 4. Kemudian turunan dari cos adalah min sin 2x. Kemudian turunan ketiganya 2 ini dikalikan dengan 4, 8. Ya. Turunan dari sin adalah
Turunan dari sin 2x adalah cos 2x. Negatifnya masih ada, negatif 8 cos 2x. Turunan keempatnya, 2 dikali 8, 16. Turunan dari cos adalah negatif sin. Negatif kali negatif positif. Positif sin 2x, dan seterusnya. Yang terakhir kita akan membahas mengenai contoh soal. Yang pertama, carilah turunan ketiga dari D pangkat 3Y per DT pangkat 3 itu adalah turunan ketiga dari Y sama dengan X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 6X. Turunan pertamanya adalah 3X kuadrat plus 6X plus 6. Turunan keduanya adalah 6X plus 6. Turunan ketiganya adalah 6. Mudah ya. Yang nomor B, Y sama dengan 3X plus 5 pangkat 3. Turunan pertamanya, kita menggunakan aturan rantai. U pangkat 3. Jadi 3 U pangkat 2 dikalikan DU per DX. Ya, DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. 3 dikali 3X plus 5 pangkat 2 dikali 3. Adalah 3 kali 3, 9. 3X plus 5 pangkat 2. Turunan keduanya, 18. Ya, DY per DU-nya adalah 2 kali 9, 18. 3X plus 5, 2 dikurangi 1. Ini ada pangkat 1. Dikalikan dengan turunan dari DU per DX adalah 3. Sehingga kita kalikan 54, 3X plus 5. Turunan yang terakhir adalah 54, 1 dikali 54 adalah 54. 1 dikurangi 1, 0. 54, U pangkat 0 dikalikan dengan 3. Hasilnya adalah 162. Yang terakhir, jika S sama dengan setengah T pangkat 4 dikurangi 5T pangkat 3 ditambah 12T kuadrat, carilah kecepatan benda bergerak tersebut ketika percepatannya 0. Maka di sini kita cari dulu percepatannya ya. Turunannya adalah turunan kedua. Turunan pertama itu untuk kecepatan ds per dt 2t pangkat 3 min 15t kuadrat ditambah 24t sama dengan ini adalah kecepatan. Turunan pertamanya itu kecepatan. Kemudian turunan kedua adalah percepatan. Kita turunkan lagi menjadi 6t kuadrat min 30t plus 24. Kita sederhanakan, kita bagi 6 menjadi t kuadrat min 5t plus 4 sehingga mudah untuk difaktorkan. Kita punya T min 4 dan T min 1. Jadi, ketika percepatannya 0, T-nya sama dengan 4 dan T sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah carilah kecepatan ketika percepatannya 0. Artinya kita masukkan ke sini. V sama dengan 2T pangkat 3 min 15T kuadrat ditambah 24T. Untuk T-nya adalah 4. Jadi 2, 4 pangkat 3, 15 kali 4 pangkat 2 ditambah 24 dikali 4. Untuk T-nya sama dengan 1. Di sini VT ya. 2 dikali 1 pangkat 3 dikurangi 15 dikali 1 pangkat 2 ditambah 24 dikali 1. Seperti ini. Oke, terima kasih. Silakan dicoba latihan-latihannya. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di Google Classroom saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.